Manusia digital, betul atau pura-pura atau butuh diakui? Nah, ini kita perlu kaji teman-teman, karena orang sekarang pakai sosmed itu ya tadi yang udah gue sebutkan, bahwasannya apakah itu perlu diakui ataukah itu butuh ataukah itu memang kenyataannya gitu. Karena orang sekarang pakai sosmed bermuka dua. Realitasnya seperti ini, di sosmednya bisa berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada yang namanya validasi atau engagement, ya. Validasi itu berupa engagement, misalnya daripada like-nya, subscribernya, dan juga komentarnya. Kenapa ini penting? Karena orang sekarang menganggap hal-hal seperti itu sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, alias sesuatu yang emang perlu dikejar. Padahal belum tentu, kecuali kita memang bekerja, kita sebagai influencer, dan untuk mendapatkan branding dan mendapatkan uang dari situ, itu nggak masalah kan. Kita kan kerja teman-teman. Kalau kita hanya sebagai gabut dan pengen viral, ya kalau bisa nggak usah. Oke, di sini gue udah ngerangkum di laptop ini ya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah manusia modern hidup di dua dunia, fisik atau realitas, dan juga dunia maya atau dunia digital. Oke, jadi kita tuh punya dua identitas. Nah, ini penting sekali. Karena orang sekarang itu kan punya dua kehidupan, dunia maya atau dunia digital dan dunia nyatanya. Terkadang orang yang terlihat baik di dunia digital belum tentu terlihat baik di dunia nyata, maupun sebaliknya. Orang yang suka mungkin maki-maki di sosial media, tapi kenyataannya pasti baik. Teman-teman harus pahami, karena kita tidak bisa menghakimi orang dari konten yang ya buat aja. Kita perlu mencari tahu bahwasannya ini dia dalam kehidupannya atau hubungan dia kepada manusia lainnya itu seperti apa. Kalau misalnya dia baik, dia orangnya enak, humble, dan lain sebagainya, kita bisa klaim bahwasannya dia memang mempunyai atau membatasi interaksi dia antara dunia digital dan dunia nyata. Kenapa? Karena kalau kita tidak membatasi, kita bisa orang tuh bisa mungkin tidak suka dengan interaksi kita, karena kan kalau sosmed itu kan interaksinya berdasarkan ketikan, dan itu ketikan itu tidak ada emosinya. Misalnya kita ngetik marah nih, kan tidak ada emosinya. Yang memberikan tulisan itu emosi adalah kita aja sebagai penerima dan kita sebagai pengirim. Kalau di dunia nyata kan ada emosi, orang ngomong tuh punya emosi, punya nada, ya. Kalau di dunia digital, orang itu ngetik aja, mau dia marah, mau dia sedih, mau dia senang, mau dia butuh atau tidak butuh, kan nggak tahu bagaimana emosionalnya. Jadi ketikan di sosial media itu tidak ada emosionalnya. Jadi teman-teman harus selektif dan harus cari tahu ini orang ngetik ngirim pesan itu apa tujuannya. Apakah dia sedang butuh kah? Apakah dia ngemis kah, ataukah dia memang nggak tahu lah kenapa. Dia harus diseleksi dulu. Oke, di sini yang kedua yaitu dunia digital itu pengakuan sosial lebih kuat dan didapat dan cepat hilang juga. Jadi tuh kita tuh bikin satu postingan nih ya, ini penjelasannya bahwasannya buat satu postingan yang bisa viral tapi kita juga bisa dilupakan. Misalnya nih, ini gue paham. Jadi seleb sesaat, ya. Kalau kita cari tahu bahwasannya banyak fenomena orang biasa tiba-tiba viral jadi seleb, banyak endorsement dan lain sebagainya, dan suatu saat dia tenggelam lagi. Kenapa? Karena ini disebut fenomena sosial media, di mana orang biasa kontennya viral, dicarilah di media-media besar, diundanglah oleh tokoh-tokoh besar, dan orang tersebut mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dan semakin hari semakin berjalan, orang sudah bosan dengan kontennya, orang itu akan seperti biasa lagi. Fenomena ini ini sebuah hal yang lumrah teman-teman terjadi. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media, terutama TikTok nih, yang bisa bikin video beberapa detik aja jadi viral, cepat sekali naiknya. Dalam waktu semalam pun kita bisa jadi viral nih. Kalau misalnya gue mau jadi viral, bisa bikin konten kayak gini di TikTok. Kenapa gue bikin konten seperti ini di YouTube? Karena biar penjelasannya lebih detail, biar teman-teman nyimak
ya. Kalau bikin di TikTok takutnya teman-teman gue bikin video pendek, teman-teman langsung ambil kesimpulan, oh begini. Jadi salah paham, jadinya ribut. Karena orang sekarang itu kan beda pendapat, beda pemikiran di sosial media, bisa ribut. Ya, jadi kita harus telusuri. Dan fenomena-fenomena artis mendadak ya, itu sudah tidak aneh. Itu disebabkan oleh konten yang meledak atau konten yang viral, teman-teman. Jadi yang ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan atau validasi jadi lebih dominan, teman-teman. Jadi like, komen, dan juga repost itu jadi sebuah eksistensi, sebuah kebutuhan. Jadi kalau nggak ada respon itu kita tuh ragu nih, ini diri gue tuh semana sih kemampuannya, gue tuh udah video gue udah bagus belum sih ya. Padahal yang menilai itu adalah kita like, dan ini gue akan terangkan dulu sebelumnya teman-teman. Jadi like, komentar itu adalah sebuah poin penilaian ya. Kalau masalah video kita bagus atau enggaknya, misalnya gue bikin konten kayak gini, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang menghujat. Mungkin kalau video ini rame, pasti ada aja orang yang mesti nggak suka atau skeptis, ya. Dan pasti ada juga yang sepemikiran, karena setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda. Kalau masalah ini, ya, yang tadi keempat itu yang tadi itu, jadi kita tuh harus sebentar ya. Dan ini yang kelima itu di mana tuh? Oh, ini yang ketiga teman-teman, sorry. Jadi yang ketiga itu adalah kita tuh lebih dominan ya. Jadi like, komen jadi ekstensi, jadi sebuah kebutuhan. Kalau kita nggak dapat itu berarti kita jelek. Dan itu belum tentu. Oke. Di sini yang keempat adalah kejujuran dianggap membosankan di media sosial. Jadi orang jujur kebanyakannya tenggelam. Orang di sosmed itu kebanyakannya ada yang berupa settingan, mungkin ada juga yang jujur sebagian. Tapi rata-rata mungkin acara-acara TV pun, acara-acara besar pun yang di sosmed itu rata-rata dia itu udah di setting atau sudah ada pengaturannya atau sudah di setting sedemikian rupa serapih mungkin biar terlihat natural, terlihat langsung, terlihat bagus. Padahal itu sudah kita setting, sudah kita modifikasi, sudah kita setup sebelumnya. Jadi teman-teman kalau melihat konten, mau itu di TV, mau itu di sosmed, mau di channel siapapun, perhatikan dulu ini konten real apa enggak. Karena ngebedain orang yang langsung tanpa settingan dengan settingan itu susah ya. Karena contoh, gue akan ngambil satu kasus di mana orang, mohon maaf nih, kalau teman-teman suka perhatikan di TikTok ya, ataupun di TV ataupun di YouTube, orang yang suka bagi-bagi sedekah, misalnya bahan sembako ataupun lain sebagainya. Konten-konten seperti ini ada yang mungkin settingan ya, dimana dia hanya mengambil, dia ngasih terus tadi pas sudah selesai dikembalikan lagi itu yang dikasihnya, atau mungkin ada juga yang betulan real. Kita nggak tahu teman-teman konten-konten seperti ini, dan dia itu menggunakan rasa kasihan orang lain, rasa ketidakmampuan secara finansial orang lain untuk dijadikan apa, konten. Sorry, ini pegel gue nih. Nah, jadi ini tuh harus kita perhatikan. Dan teman-teman sebagai kreator yang mungkin mau membuat video-video seperti ini ya, diperhatikan, berbagilah dengan ikhlas ya. Gue tahu tidak semua settingan, tidak semua berdasarkan settingan, dan ada yang juga yang memang betul-betul ingin ngasih ke orang. Dan gue saranin harus hati-hati juga kalau orang-orang yang suka bikin konten kayak gini terus dia open donasi, karena ada beberapa mungkin yang gue tahu bahwasannya ini takutnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Misalnya orang kasihan ya, seorang orang tua mungkin ya, dia bekerja berjualan tapi tidak laku, terus divideoin, diviralin ke TikTok, yang banyak yang donasi, malah donasinya itu disalahgunakan. Teman-teman harus cari tahu yayasan mana yang betul-betul memang menyumbangkan donasinya, mana yang tidak. Karena konten-konten seperti ini kita harus waspada ya, dia menggunakan emosional. Konten itu menimbulkan emosional, marah, senang, sedih. Konten yang tadi gue sebut bahwasannya itu bisa menimbulkan emosional iba terhadap penonton. Jadi kita akan mungkin bertindak ya, oh kasihan nih orang belum makan,
Jumbang donasi misalnya donasi 300.000 misalnya ya, padahal belum tentu tuh donasi kita nah harus selektif ya. Ini gue disclaimer dulu, gue menjelaskan ini ya karena gue tuh suka ya ngecekin konten-konten orang, dan gue tuh punya channel YouTube, jadi gue sudah tahu dunia konten seperti apa ya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah pura-pura jadi strategi bertahan. Nah, masuk nih poin kelima. Orang jadi pura-pura dermawan yang tadi gue sebutkan, jadi pura-pura wah ada orang susah nih kasih duit, padahal setelah kamera dimatikan duit diambil lagi, orang yang dapat apa-apa. Banyak. Hati-hati teman-teman ya. Konten-konten seperti ini harus hati-hati. Ada orang pura-pura, wah aku jadi orang kaya nih, duit banyak. Enak nggak enak, duitnya banyak ya. Tapi kita belum tentu duit betul nggak duit dia. Mungkin di orang lain kan uang hasil nipu kah. Harus diperhatikan ya, jangan terkecot. Oke, di sini yang keenam adalah identitas online jadi topeng untuk menutupi luka nyata. Ya. Jadi kadang orang itu, media itu jadi tempat berlindung dari rasa sakit, insecure, dan kesepian, dan membangun versi palsu atau diri palsu. Jadi bukan independen atau orang yang berdiri dan membuat sesuatu yang ia sukai. Dia meniru orang lain, atau kita bisa disebut sebagai FOMO atau ikut-ikutan. Oke, di sini yang selanjutnya fleksibel atau munafik. Di atasnya makin kabur. Ada orang bilang itu cuma personal branding, tapi kapan branding itu berubah jadi kebohongan? Banyak yang bahkan mulai percaya pada versi palsunya. Nah, ini agak orang itu ada sudut pandang namanya. Contoh, gue bikin konten mobil mewah nih. Ada yang bilang itu personal branding dia. Ada yang bilang lu pamer. Itu namanya menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah gue sebagai kreator marah atau mungkin men-stage atau memblokir user yang ngomong kayak gitu? Enggak. Itu kan beda pendapat. Jadi kita tuh kalau bikin konten pasti ada orang yang nggak suka nih. Teman-teman yakin gue bikin video kayak gini pasti ada orang yang menghujat lah, yang nggak suka lah, yang skeptis lah ya, pasti. Jadi teman-teman kreator yang baru mulai pasti ada orang yang nggak suka. Oke, di sini yang selanjutnya adalah kita tidak lagi hidup untuk sendiri tapi untuk audiens. Jadi setiap keputusan yang kita buat, bahwasannya posting atau enggak, konten atau enggak, libur atau enggak, kita semua dipikirkan berdasarkan kira-kira gue dapet respon enggak. Nah, sesuatu yang kita posting ya sekarang itu harus ada feedback atau timbal baliknya. Karena orang sekarang itu mikir, oh gue bikin konten kayak gini ada bagus nggak ya? Dia bagus ya, nggak apa-apa pemikiran seperti itu. Tapi kita harus cari tahu apakah ini betul, apakah feedbacknya bagus, karena konten sekarang berdampak ke masyarakat teman-teman ya. Oke, di sini adalah krisis otentisitas. Kenapa semua orang sibuk membentuk citra? Jadi semua orang terlihat semuanya produktif, semuanya glow up, semuanya healing. Padahal realitanya berbeda, atau kita simpulkan sebagai berbeda realita ya. Kadang ada orang mukanya dua nih, wah di sosmed dia glow up bagus, tapi realitanya kan susah. Jadi teman-teman harus bisa pahami ya, mana realita, mana konten aja. Oke, yang terakhir yaitu solusi. Jujur itu berani. Tampilkan apa yang teman-teman itu ya, yang teman-teman mampu. Misalnya teman-teman mampunya begini nih, gue bikin konten kayak gini karena gue mampu. Lihat belakang gue tuh, nah, bukan sesuatu yang mewah, mic gue pun murah. Karena gue mau beri edukasi, gue tuh mau tampil apa yang gue punya, baju gue biasa aja dan sebagainya. Teman-teman buatlah konten yang bermanfaat, yang tampil. Karena sosial media sekarang bahwasannya itu sangat berdampak sekali ke pola pikir, tindakan, dan juga kehidupan seseorang. Sekian, terima kasih.